Alchemy Talks pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Cloud Infrastructure Engineer versus SRE gitu. Nanti akan dibawakan oleh Mas Ridwan Fajar, kita akan kenalan ya, dan ada Mas Aris Darmawan, seperti itu. Nah, dan topik yang akan dibahas, seperti teman-teman yang lihat di situ, nggak aku bacakan, itu banyak banget ya, sampai nanti best practice-nya seperti apa, studi kasusnya itu seperti apa. Dikenalan dulu sama Mas Ridwan Fajar. Beliau seorang Cloud Infrastructure Engineer di The Catalyst. Jadi Mas Ridwan ini adalah Cloud Infrastructure Engineer di The Catalyst yang sebelumnya punya pengalaman di peran yang sama di perusahaan Ruang Guru dan Nice Day Netherlands gitu. Terus fun fact-nya guys, Mas Ridwan pernah bekerja di lain ya, content writer gitu. Wow, kok bisa ya? Ini tulisannya di mana aja? Nanti Mas Ridwan share ya hasil karyanya. Terus ada Mas Aris Darmawan, SRE di The Catalyst. Jadi ini ceritanya Site Reliability Engineer gitu di The Catalyst. Sebelumnya Mas Aris memiliki peran yang sama gitu di Traveloka dan Zenit gitu. Fun fact mengenai Mas Aris berikut. Mas Aris berpengalaman sebagai sistem administrator di berbagai perusahaan selama hampir 8 tahun. Jadi udah ini teman-teman profesional dan berpengalaman banget ya. Oke, kalau gitu kita sambut bersama-sama, kita undang ya Mas Ridwan Fajar dan Mas Aris Darmawan di screen Zoom pada malam hari ini. Halo Mas Aris, halo Mas Ridwan, apa kabar? Halo Mbak, baik Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ridwan dan Mas Aris sudah hadir di Alchemy Talks ya bersama kita semua. Oke, Mas, tadi Mas Ridwan ya yang jadi content writer ya? Oke, Mas Ridwan boleh diceritain nggak Mas Ridwan content writernya ini sering nulis di mana aja gitu atau bikin karyanya itu seperti apa aja gitu? Kalau dulu sih sering nulisnya di kodepolitan.com. Mungkin ada yang tahu. Ya. Nah, anak IT pasti tahu nih. ya, tapi somehow gitu kan karena semakin sibuk gitu jadinya lepas dan ya nulis sendiri aja sih. Oke, punya blog pribadi ya Mas Ridwan ya? Ya, blog pribadi di Medium. Di Medium. Oke. Begitu pula Mas Aris ya. Mas Aris juga nulis juga? Hah? Sorry? Oh, ada sih, cuman nggak terlalu sering. Sering distraksi kalau weekend ada acara gitu dan lain-lain lah. Ya, semoga teman-teman juga terinspirasi ingin nulis juga ya selain ngoding gitu. Nulis juga gitu. Oke, Mas Aris sama Mas Ridwan, teman-teman nggak sabar nih untuk menyimak materi pada malam hari ini. Jadi aku persilakan Mas Aris sama Mas Ridwan untuk ini ya sharing untuk gitu. Teman-teman selamat mengikuti, selamat malam. Salam kenal, nama saya Aris. Saat ini saya bekerja di The Catalyst sebagai senior SRE. Dan hari ini saya bersama rekan saya, Ridwan, sebagai Cloud Infra di The Catalyst. Mungkin dari saya, Mas Ridwan ada yang mau di-share untuk perkenalannya? Atau kita langsung mulai aja nih? Saya Ridwan, Cloud Infrastructure Engineer dari The Catalyst. Hari ini kita jadi co-speaker sih karena materinya memang cukup terlalu luas gitu. Kalau cuma bahasa sehari aja. Nah, jadi pada dasarnya di The Catalyst itu ada SRE Tribe, di mana di SRE Tribe itu dibagi-bagi jadi banyak tim. Nah, kebetulan kita tuh dari 2 tim berbeda yang role-nya pun tidak terlalu saling tahu banyak. Oleh karena itu di sesi kali ini kita akan mengenalkan 2 tim, yaitu SRE dan Cloud Infrastructure Engineer. Sekarang kita akan mulai hari ini topik kita sebenarnya ada Cloud Engineering versus SRE. Kita akan membahas kedua bidang ini, bidang Cloud Engineering dan SRE dari perbedaannya sampai persamaannya. Pertama kita akan mulai dari pengenalan dan definisi. Pertama definisi pengertian Cloud Engineering. Cloud Engineering itu suatu disiplin ilmu untuk membangun, mengatur, memelihara infrastruktur berbasis cloud ya. Kalau kita lihat dari pengertiannya ini kita sangat jelas bahwa ini melihat dari sisi bottom up ya, karena dia
membangun, lebih pada membangun dan maintain. Next adalah SRE ya. SRE itu sebenarnya adalah kumpulan prinsip dan praktik yang diadopsi dari software engineering ke dalam IT operations. Pertama kali diperkenalkan oleh Ben Traynor tahun 2003 di Google, dan sekarang sudah banyak company yang adopsi. SRE sendiri pendekatannya lebih, kalau cloud infra itu lebih ke bottom up, SRE lebih top down ya. Karena SRE hanya fokus ke production, tidak terlalu banyak berkutat dengan dev. Next. Tujuannya yang pertama cloud engineering. Cloud engineering seperti yang tadi sudah kita bahas, lebih ke melakukan desainnya itu tentu saja kalau di cloud banyak ya, dari mulai membuka akun, terus membuat network, jaringan, VPC, terus peering dan macam-macam, routing tables, subnet, sampai dengan komponen-komponen lain, membuat komponen-komponen lain seperti PM atau bahkan serverless dan lain-lain. Container base juga bisa. Setelah itu setelah dibangun baru diatur supaya dia bisa handle beban traffic dari customer, dan juga kalau bisa hemat biaya, karena sekarang across many companies lagi concern dengan cost optimization dan tentu saja keamanan, karena security itu sangat penting. Kita tidak mau kita banyak customer tapi banyak yang komplain, banyak yang telepon ke call center kalau kena break, dan ya karena itu harus dipikirkan keamanannya juga. Next, kalau tujuan SRE itu, kalau tadi Cloud Infra membangun, SRE itu memikirkan gimana infrastruktur dan aplikasi yang ada di dalam dimanapun itu, di VM, cluster, atau serverless, bisa handle berapapun customer yang datang ya. Mau 1.000, 100.000, 1 juta, SRE berusaha untuk handle itu, dan handle juga ketika ada outage dan macam-macam ya. Yang penting utamanya adalah gimana caranya bikin servisnya selalu bisa diakses. Next is konsep dan istilah. Yang pertama, konsep dan istilah itu dalam cloud infra itu ada nama infrastructure as code. Di dalam infrastructure as code ini sebenarnya kita mendefinisikan menulis infra kita ke dalam kode, terus dieksekusi ya secara otomatis untuk bikin, untuk melakukan perubahan, bahkan untuk menghapus, untuk mendestroy ya. Selain itu penggunaan infrastructure as code juga bisa memastikan konsistensi, terus bisa digunakan kembali untuk rekan-rekan kita di same company, atau bahkan kita bisa share sebagai open source, modul ya. Untuk infrastructure as code sendiri, yang paling populer sekarang banyak ya. Yang paling populer Terraform untuk infrastructure as code. I think the most popular. Ada juga yang lain, cuman nggak terlalu ini, kayak semacam kayak Pulumi. Selain itu untuk konfigurasi bisa dari Terraform juga, atau bisa yang open source lain seperti Ansible yang sangat terkenal ya. Next is release engineering. Release engineering itu sebenarnya seni dalam melakukan automasi untuk yang pertama adalah continuous integration. Continuous integration adalah setiap kali perubahan dalam kode selalu diintegrasikan ke repo ya, kemudian di build, di test supaya bisa ketahuan bug-nya lebih awal. Setelah itu baru kita ke delivery. Kalau udah passing, build dan test, dibikin artifaknya. Artifaknya itu bisa berupa
artefak biasa yang kita pakai di VM, atau dibikin sebagai kontainer ya, yang sangat populer sekarang. Setelah itu baru untuk keputusan rilis apa enggaknya diputus secara manual untuk continuous delivery ya. Next is deployment. Deployment adalah ekstensi dari delivery. Kalau delivery setelah di build terus dirilisnya secara manual, di deployment manualnya itu dihilangkan, sudah nggak ada lagi proses manual. Semua berubah. Kalau bisa lolos tes, sudah bisa lolos build test, langsung masuk ke production. Nah ini another level ya. Harus sangat berhati-hati untuk penggunaan continuous deployment, karena mostly saya lihat masih banyak yang continuous delivery untuk lebih aware ya, tidak terlalu masif perubahannya. Next is service level. Di SRE itu ada 3 service level ya. Pertama indikator. Indikator itu semacam ukuran kuantitatif yang biasanya itu berhubungan langsung dengan user ya. Kalau paling populer itu ada 4. Availability, itu seberapa tersedia saat diakses. Yang kedua latency. Latency itu saat kita akses, dia bisa kasih respon berapa lama ya. Bukan tidak di loading state, tapi kasih respon apa yang ini. Dan yang diharapkan adalah respon 200 ya, response code-nya. Yang ketiga error rate. Error rate itu berhubungan dengan ketika kita akses sebuah page, apa aja sih, apakah dia bisa memberikan output yang sesuai. Biasanya kalau mostly error rate itu di beberapa company ada yang pakai hanya 500 ya, 5xx untuk server error. Ada juga yang lebih kayak seperti contoh lebih dari 10 atau 11 detik itu sudah dianggap error rate yang tinggi gitu karena sudah terlalu lama. Setelah itu throughput ya. Throughput itu seberapa kuat seberapa kuat cluster kita untuk menangkap traffic ya. Jadi yang kalau latency itu berapa lama, kalau throughput itu berapa lama kita bisa seberapa lama lagi kita bisa handle sampai dia full. Yang kedua itu objektif. Objektif itu SLI itu yang tadi plus target spesifik. Target spesifik itu kita mau kasih berapa? Misalnya 90, 99, 99, macam-macam ya. Itu tergantung dari aplikasi kita tuh bisa di awal tuh bisa handle seberapa banyak. Dan dalam menentukan SLO harus dites dulu aplikasi kita awalnya seberapa kuat. Sebaiknya dilakukan optimisasi sebelum melakukan penetapan ini ya. Karena kalau kita terlalu optimis nanti bisa-bisa kita selalu breach di SLO, nggak capai. Yang terakhir agreement ya. Agreement itu SLO plus konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Jadi itu SLO yang kita berikan kepada user ya, pihak ketiga biasanya. Seperti kalau kita pakai AWS, GCP, Azure, atau misal Microsoft Office online, itu pasti ada dokumen agreement-nya berapa si company mau kasih kompensasi ketika ada downtime ya, selama waktu yang disepakati. Kalau downtime selama segini akan dapat kompensasi apa. Nah, ini harus dipikirkan juga. Biasanya kalau company yang sangat besar, biasanya mereka akan concern dengan ini dan pasti kasih agreement ke user supaya user juga membangun kepercayaan. Jadi service yang mereka jual bisa laku ya di pasaran. Terus next itu error budget ya. Error budget itu kebalikan dari SLO. 1 dikurang SLO. Jadi kalau misalnya SLO-nya 99, error budget 1% gitu kan.
seperti ini di contoh 100 kurangi 99,9 sama 0,1 kan. Jadi contohnya 1 miliar request per bulan ada 1 juta. Budget 1 juta budget error yang bisa dihabiskan. Jadi 1 juta itu bisa diambil macam-macam sih. Kalau sebagai contoh bisa misalnya kita tetapkan error budget itu adalah respons 5xx ya, plus yang lebih dari 10 second misalnya. Nah, itu berarti tiap kali kita dapat satu request yang masuk kategori itu udah dihitung sebagai error budget. Nah, untuk penetapan error budget ini kita harus sangat aware ya, karena error budget itu tidak hanya kita dapat dari user yang gagal untuk akses, tapi juga saat kita melakukan load testing, saat kita melakukan deployment, ada yang gagal, ada yang harus rollback, itu biasanya itu akan menghabiskan juga error budget. Jadi harus sangat aware untuk error budget ini. Next is for golden signals ya. Jadi dalam prinsip SRE itu ada 4 biasanya signal yang sangat kita monitor ya. Pertama latency itu ya yang dibutuhkan untuk proses request seperti tadi yang saya jelaskan. Saat kita mengakses, berapa lama waktu dibutuhkan untuk memberikan respons ya. Respons artinya sudah mengeluarkan respons page, tidak loading gitu. Yang kedua adalah traffic. Traffic itu jumlah permintaan dalam sistem gitu. Dan biasanya request per second itu berapa? Misalnya 100 request per second, 1 juta request per second, macam-macam. Bisa ini juga menentukan skalabilitas dari infrastruktur yang kita bangun. Yang terakhir error ya. Yang ketiga error. Error itu yang seperti tadi bisa server error 500 atau 5xx atau client 4xx ya. Selain itu bisa ada kondisi spesifik lainnya seperti saya sebutkan, misalnya lebih dari 10 second dikategorikan sebagai error, bisa juga. Itu tergantung gimana persetujuan kita dengan tim atau dengan third party. Yang terakhir adalah saturation, seberapa penuh service atau server kita. Jadi saat kita provision, tentu kita tetapkan dulu kan CPU atau memori itu seberapa besar dari infrastruktur kita. Nah, dalam perjalanannya pasti kita akan dapat traction, traffic, dan pada suatu saat itu akan penuh gitu. Nah, saturation ini mengukur sebenarnya dari 100% itu berapa penuh kita server kita itu seberapa penuh server kita itu udah dimasuki oleh request ya, dan dengan status yang level yang segitu tuh latensinya apakah turun apa enggak gitu, dan apakah sudah banyak error apa enggak gitu. Itu sangat mempengaruhi, karena itu harus ini penting juga untuk dimonitor. Next adalah peran dan keahlian ya. Peran utama cloud engineer. Untuk section ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ridwan. Mas Ridwan, dipersilakan. Oke, thank you Mas Aris. Jadi untuk peran utama cloud engineer ini pertama mendesain dan membangun infrastruktur serta maintain sih. Maksudnya request itu kan datang setiap waktu, setiap periode gitu. Bahkan kadang ada juga request yang tidak dijadwalkan. Lalu configuration management atau manajemen konfigurasi itu yang seperti dijelaskan Mas Aris, ada yang fully pakai Ansible, ada yang pakai Terraform juga. Nah, terus ada juga deployment and management release. Nah, ini biasanya berhubungan dengan CI/CD sih. Mas, back dulu Mas. Sorry, boleh di back dulu nggak? Baik, sorry, klik ya? Oh iya, iya. Bentar. Baik. Di situ. Sorry. Iya. Bisa. Oke. Nah, terus manajemen jaringan ini termasuk misalnya restrukturisasi. Kalau misalnya ada jaringan yang tidak optimal pembagian subnetnya, atau misalnya jadi CIDR-nya itu berantakan gitu dari awal, maka bisa jadi ada kebijakan untuk merestrukturisasinya.
agar lebih bisa di-manage dan pembagiannya lebih jelas. Misalnya, jangan sampai si network dari non-production bisa akses ke production atau sebaliknya. Itu bukan praktis yang baik dalam cloud engineering. Kenapa? Karena berhubungan dengan keamanan dan compliance. Misalnya kalau di banking itu umumnya menggunakan ISO 27001 dan ada juga beberapa kebijakan lain seperti dari OJK, dari BI, dan compliance-compliance lainnya. Next, Mas. Next. Nah, peran utama SRI ini yang saya amati juga sih ya selama kerja di Dekatalis. Jadi mereka itu ya terutama Mas Aris mereka adalah incident responder. Nah, terutama kalau di Mas Aris ini termasuk L2 karena ada L1 yaitu SRI yang kerjanya 24/7 secara shifting. Nah, nanti SRI yang L1 akan report ke SRI L2, yaitu Mas Aris dan tim. Nah, biasanya mereka akan melakukan fixing secara taktis, tapi kalau misalnya ternyata ada isu yang di luar kendali mereka, misalnya isu infra, itu bakal di-forward ke tim infra atau cloud engineering. Misalnya isunya adalah, oh, monitoring kubenya ada yang kehapus misalnya. Atau misalnya ada istio yang si proxy-nya tuh stuck. Nah, itu macam-macam tergantung asesmennya. Lalu SRI juga bekerja dengan monitoring dan alerting yang cukup. Kalau di sini Catalyst pakainya Dynatrace, tapi nanti bakal ekspor ke yang lain juga. Karena perlu monitoring tools yang benar-benar bisa drill down sampai sedetail mungkin untuk keperluan root cause analysis. Lalu ada juga capacity planning atau perencanaan kapasitas. Biasanya ini dilakukan saat mau performance testing. Jadi misalnya performance testing bakal dilakukan beberapa skenario. Satu spek yang bila spek yang dari hasil performance testing itu sudah dapat baseline-nya, dia akan dipakai untuk scaling yang production. Nah, itu kenapa seperti itu secara scalingnya? Karena kita perlu data dulu. Jangan sampai ketika di scaling ternyata terlalu kecilan atau terlalu besar gitu. Nah, untuk pengoptimalan performa ini biasanya SRI kerja langsung dengan developer. Jadi bakal ngasih tahu report ke developer dan developer yang akan menindaklanjutinya. Nah, untuk release management ini biasanya dikendalikan oleh seseorang namanya Mbak Inggi. Jadi Mbak Inggi itu akan mengatur setiap rilis per periodenya. Misal apakah nanti harus harus rilis freeze gitu. Misalnya Idul Fitri kemarin tuh. Atau misalnya ketika ada fitur mau dirilis, dia butuh approval dulu, butuh apa dulu. Nah, itu disitulah SRI karena jangan sampai rilis yang di deploy bisa mengganggu jalannya operasional di production. Next, Mas. Profil, nah code engineer. Ini engineer yang lebih suka bekerja dalam proyek besar, kompleks, dan tidak mendapat gangguan. Pada umumnya sih iya. Tapi saya sendiri termasuk tim yang kena on-call. Jadi sama seperti SRI L1 dan SRI L2, untuk cloud engineer itu ada on-call-nya. Tapi untuk tim DevOps dan tim platform dan juga data platform mereka sejauh yang saya lihat gitu di Dekatalis itu nggak punya on-call. Jadi nanti dari tim code engineer itu bakal nentuin ini errornya, isunya ini bisa dihandle code engineer atau harus dihandle spesifik tim yang ada di Dekatalis lainnya. Oke, next, Mas. Nah, kalau SRI ini ya bekerja untuk dalam krisis gitu dan juga troubleshooting. Karena mereka harus berupaya untuk membuat servis berjalan kembali secepat mungkin gitu. Nah, ini kalau yang saya lihat gitu, memang bekerja secara ya mostly sih operasional gitu ya, on call untuk menerima alert dan mengaksesnya apakah bisa di resolve atau harus di forward ke tim lain. Dan untuk proyeknya sendiri, coding dan automation, saya sendiri belum pernah lihat ya Mas Haris kayak gimana. Nanti bisa dijelasin mungkin. Cuman ya memang lebih banyaknya buat playbook ya.
Iya ya, banyak sih macam-macam script. Banyak kan script sih. Jadi apa? Untuk ini bantu ya intinya kerjaan. untuk biar kalau misalnya kalau ada script X buat mengembalikan misalnya kita punya script X nih, ini digunakan buat recover service A misalnya kan ya. Oke. Next Mas. Nah ini kalau SRE itu yang ya tadi sini yang L2 ya. Jadi mereka punya basis sebagai software engineer dan juga sebagai system engineer. Dan biasanya si SRE itu ini memang mostly kebanyakan kalau yang saya tahu gitu di Dekatali sendiri backgroundnya ya sistem engineer, infra, DevOps atau dan sekian. Tapi ada juga yang backgroundnya justru dari mobile developer, ada yang dari backend karena mereka perlu untuk membuat script, aplikasi dan lainnya juga yang berhubungan dengan incident response. Next Mas. Nah keahlian untuk kedua peran itu memang umumnya sih perlu pengetahuan tentang operating system, entah itu Windows, BSD atau Linux. Terus ya karena banyaknya di sini pakai Linux ya kita perlu memahami Linux System Administration from basic to medium. Kalau biasanya kalau yang high sih jarang juga, tergantung use case. Dan Unix Linux System internal berapa case perlu tapi nggak sering sih. Nah, programming kalau saya sendiri kerja di sini sebagai software engineer untuk infrastructure engineering sih. Sebenarnya gitu. Jadi bikin aplikasi untuk automation VPN request dan automation lainnya. Nah, jadi selain bekerja saat on call menyelesaikan request infra, juga bikin aplikasi yang berhubungan dengan infrastructure topik gitu. Nah, terus troubleshooting ya ini perlu end to end dari ujung sampai ke ujung gitu ya. Dari Cloudflare sampai ke Kubernetes Pods perlu tahu gimana caranya. Jadi sangat mengandalkan monitoring dan logging yang ada. Nah, networking pada dasarnya Mas yang perlu diketahui ya TCP/IP, terus HTTP, SSL dan protokol lainnya. Ya memang belum berubah banyak sih soal protokol gitu. Paling yang unik tuh apa ya, kayak gRPC gitu. Atau juga, tapi di sini enggak ya, nggak pakai gRPC ya. Nah, sistem desain fundamentalnya ya scalability, microservice, terus replication, message queue, dan file system. Ya ini juga termasuk yang hampir ada semuanya sih kalau di Dekatalis gitu. Jadi di Bank Jagonya sendiri kita database ada yang di replication, ada yang pakai message queue juga untuk beberapa service. Storage-nya juga ada yang langsung ke S3, ada yang masih di file system ya. Intinya kalau sistem desain sih sebenarnya bukan terbatas di Cloud Engineering dan SRE, cuman pada umumnya nanti kita yang akan mengimplementasikan sistem desain tersebut dari tim developer. Next, Mas. Nah, ini hiring spectrum apa ini? Mas, Iya, coba jadi jelasin, Mas. Jadi sebenarnya ini sih apa saat melakukan forming tim SRE itu biasanya kan ada dua ini ya, dua background ya, system engineer atau software engineer. Jadi bisa dilihat di sini semakin lemah di salah satu subjek di sini, berarti dia harus semakin spesialis. Jadi kalau sini sistem engineer kalau bisa dilihat di sini no hire itu sangat tinggi. Berarti kalau dia lemah di software engineer, berarti dia harus sangat spesialis di sistem engineer. Artinya kuat di Linux dan network. Linux bahkan tidak hanya command line, tapi juga sistem internal dia tahu dan troubleshooting ya. Sistem internal tuh mutex, semaphore, thread, proses, terus sistem call, banyak ya. Jadi sebaliknya juga sama, kalau tidak terlalu spesialis tidak banyak lemah di sistem engineering,
sebaiknya sangat kuat di software engineering. Artinya spesialis ya. Jadi sangat spesialis di sini di spektrum yang satunya lagi. Nah, yang spektrum yang next itu yang ini sepertinya sangat rare ya. Jadi expert di sistem engineer dan expert juga di sistem di software engineer. Dan banyakkan tuh sepertinya di sini sih hybrid. Jadi just know enough for system engineer, tapi juga know enough untuk software engineer. Jadi nggak terlalu expert, tahu ini punya base yang cukup kuat, tapi nggak expert. Sama juga di software engineer punya basic yang kuat tapi nggak terlalu expert ya. Jadi untuk hiring sendiri sangat membantu untuk membentuk sebuah tim untuk menggabungkan sistem dan software itu sangat baik ya. Jadi saat kita troubleshooting satu masalah atau memperkenalkan suatu inovasi baru ke dalam teknologi di suatu company, kita bisa dapat banyak pandangan. Jadi nggak hanya one trick pony aja. Jadi hanya dari sistem engineering aja atau dari software, tapi bisa dari dua-dua gitu. Oke deh Mas. Next. Nah, ini cloud engineer skill set. Ya seperti yang dijelaskan tadi, mendesain, membangun dan memelihara infrastruktur berbasis cloud. Cloud platformnya kita umumnya ada AWS, GCP, Azure, macam-macam ya. Alibaba juga ini yang dibawa. Terus kalau IAC kebanyakan sih ya Terraform dan Ansible. Di kantor sebelumnya sih pakainya Ansible. Sekarang banyaknya Terraform. Terus kalau memahami juga cloud security, compliance, dan cost optimization, ini yang paling paling sering jadi buzzword itu sekarang tuh cost optimization sih. Ini cukup pelik nih urusan ini. Terus perlu juga sekarang tuh tahu tentang containers dan orchestration. Jadi containers kan ada banyak, tapi yang umumnya dipakai Docker. Nah, kalau orchestration ya seperti yang kita tahu pasarannya Kubernetes, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang pakai HashiCorp Nomad gitu, atau pakai AWS ECS, yaitu tergantung kesepakatan tim juga sih. Nah, terus perlu tambahan juga tentang pengetahuan seperti CI/CD dan kemampuan programming. Tidak sering menengah, tapi kalau memungkinkan ya yang high level sih. Next Mas. Kalau SRE skill set ya pada umumnya paham tentang reliability, scalability, sama efisiensi dari sebuah software. Terus ya sistem operasi perlu paham juga, entah itu Linux atau Windows, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Terus monitoring dan observability juga perlu paham untuk incident management. Nah, performance engineering mungkin ada yang biasanya load testing, ada CPU profiling juga sama benchmark. Tergantung kebutuhan perusahaannya. Dan yang paling pasti harus mau on call rotation dan proses incident response karena bagian terberat dari SRE itu menurut saya sih ya on call rotation. Jadi almost mesti ready 24/7 gitu, walaupun sebenarnya nggak segitu juga 24/7 juga sih. Paling maksimal sampai jam 11 lah kerjanya gitu. Dan itu ya debatable lah apakah bagus atau enggaknya. Terus mahir dalam satu bahasa pemrograman itu maksudnya karena kita perlu tahu konteksnya antara aplikasi dan infranya sendiri. Dan kalau boleh punya kemampuan investor as code, walaupun bukan tanggung jawab utama karena kan perlu untuk bikin playbook saat insiden terjadi harus recover secepat mungkin. Next Mas. Metode and best practice. Nah, kalau cloud engineering best practice itu ya pertama adopt IAC, implement CI/CD, use proper architecture, terus kalau bisa menggunakan containerization dan orchestration, kalau memang udah mau maju ke microservice, terus resource and cost optimization juga perlu aware soal ini dan fokus pada belajar security and compliance. Next Mas.
Untuk SRI ya pertama harus sedikit tahu tentang risiko manajemen. Juga seperti yang dijelaskan tadi perlu memahami tentang SLO. Nah, seringkali karena urusannya insiden respon dan harus secepat mungkin selesai, sering banyak toil atau hal-hal yang sering terjadi. Nah, ini perlu di-eliminate bisa dengan script sederhana atau dengan IAC atau dengan tools-tools lainnya. Nah, monitoring ya memang harus bisa menguasai salah satu tools monitoring dan membuat dashboard yang bagus agar saat insiden respon itu bisa selesai, bukan bisa selesai, bisa mengetahui dengan cepat penyebab suatu masalah. Terus release engineering ini perlu dipahami juga karena jangan sampai rilis bisa menghancurkan sistem yang ada di production. Dan automation udah termasuk dari topik-topik di atas. Next, Mas. Nah, ini kalau best practice yang kedua, dia perlu tahu tentang simplicity, jadi jangan sampai terlalu rumit saat insiden respon atau apapun itu. Dia harus tahu juga tentang emergency respon. Nah, ini biasanya bisa diselesaikan dengan script kalau udah tahu polanya atau dengan prosedural dokumen gitu. Misalnya kalau terjadi X, apa yang harus dilakuin. Terus perlu tahu juga change management, jangan sampai kita deploy something, dia bilang-bilang dulu, atau kita upgrade database nggak bilang-bilang dulu. Nah, ini change management kadang bukan sesuatu yang gampang buat diimplementasi. Nah, kalau ini capacity planning ya based on data aja sih. Jadi jangan sampai membuat server terlalu besar tapi tanpa data gitu, hanya asumsi aja. Nah, provisioning ini biasanya sih dua sama gitu. Misalnya tuh tolong bantu bikin. Kalau efisiensi and performance ya ini tergantung apa yang mau diefisienkan, misalnya QB-nya kah atau DB-nya kah atau aplikasinya. Itu tergantung dari hasil review bareng-bareng. Next, Mas. Nah, ini service reliability hierarchy itu ya semua dari produk dulu. Nanti dari produk itu bakal ngaruh ke development ya. Dan nah, sebenarnya pada akhirnya kan si SRI ini bikin postmortem ya kan Mas? Jadi kalau bisa dilihat dari hierarchy ini sebenarnya kan yang harus kita daki pertama kan monitoring. Jadi saat pertama kali kita mau onboarding satu service baru atau rilis, pokoknya sesuatu tuh pertama harus ada monitoringnya. Jadi tanpa monitoring kita blind, kita buta, nggak tahu. Jadi gimana kondisinya sekarang, apakah status yang dihasilkan, apakah banyaknya 200, 500 atau 400, kita nggak tahu. Jadi sangat penting untuk diketahui bahwa sebelum melakukan publishing software atau apapun itu, monitoring. Setelah itu harus ada insiden response. Kan insiden response saat ada kejadian customer complain, gimana cara handle-nya, gimana cara kita recover. Setelah itu postmortem, baru naik lagi postmortem. Postmortem itu dari insiden yang terjadi itu apa sih penyebabnya dan gimana cara kita untuk membuat itu supaya next time itu nggak kejadian lagi. Dan hitung juga dari sejak failure terjadi sampai pertama kali diketahui itu berapa lama, terus dari sejak terdeteksi sampai ke termitigasi, maksudnya saat termitigasi itu sampai dia mulai recover berapa lama, terus sampai dia fully recover. Karena itu menentukan ya berapa lama kemampuan kita untuk recover dari krisis. Yang terakhir, habis itu next testing dan rilis prosedur ya. Kita mesti punya punya dokumentasi gimana cara melakukan testing, baik unit testing, integration testing, API testing, atau bahkan smoke testing. Jadi harus ada testing itu membantu kita untuk lebih pede untuk saat rilis. Jadi tanpa testing tidak bakal ada kepercayaan diri saat kita rilis, karena
eh, peluang untuk error itu sangat besar ya saat kita tidak punya testing. Next baru capacity planning. Setelah bisa rilis normal, kita dapat trafficnya naik berapa banyak terus kita baru bisa forecasting. Kira-kira dalam 1 tahun ke depan ini berapa sih? Kita harus upgrade ke size yang mana nih kapasitasnya supaya kita bisa tampung traffic yang ada saat ini. Setelah itu baru development dan produk. Kita baru bisa dengan enak untuk mendevelop aplikasi, services, atau bahkan yang lain-lain yang bisa mendukung produktivitas dari developer dan juga dari internal company. Baru paling puncak kita dapat satu produk yang sangat reliable, yang orang suka untuk pakai, saat orang akses itu nggak banyak komplain, karena banyak juga kadang-kadang kita akses orang suka produknya tapi banyak downtime-nya. Banyak kan kita lihat di channel bisa dari Twitter, Instagram, komplain di mana-mana bisa kan. Jadi ya itu kira-kira penjelasan dari hierarki ini. Dan time berhari-hari ya. Hah? Time berhari-hari. Ya banyak juga. Oke, Mas. Waktu tadi gue kebalik kan jelasinnya. Next aja, Mas. Nah, praktik SRI dan Cloud Engineering di Decatalis ini part terakhir ya. Coba next lagi, Mas. Nah, ini seperti yang jelasin, SRI L1, L1 itu dia yang bakal jadi tameng pertama saat ada alat muncul. Nanti begitu mereka dapat, ini orang-orang yang kerjanya 24/7, mereka outsource dari Vietnam gitu. Nah, mereka bakal ngasih tahu kalau ada alat itu bakal mereka resolve sendiri atau di forward ke L2. Nah, nanti L2 bakal assess apakah berhubungan dengan proyek atau dengan infra dan monitoring. Kalau tidak berhubungan dengan SRI bakal di forward ke cloud infra atau ke tim saya gitu. Jadi nanti yang on call di tim infra itu bakal follow up apakah si isu itu harus diselesaikan oleh tim cloud infra, tim DevOps, atau tim platform atau tim data platform. Jadi banyak playernya. Nah, di sini ada tim DevOps, tapi di sini namanya DevX sih, Developer Experience gitu. Pada dasarnya mereka sebenarnya tim infra juga, cuman mereka berhubungan khusus dengan tim developer. Jadi mereka mengelola CI/CD platform, ada suatu produk lah yang bisa disebut. Terus mereka berurusan juga dengan API gateway. Jadi kalau ada service baru, mereka yang akan mengelola konfigurasi API gateway-nya. Terus mengelola Kafka resource juga, ya Kafka kan ada topics, terus ada yang konfigurasi lainnya. Nah, itu dikelola oleh mereka. Redis juga mereka yang kelola, dan logging di OpenSearch, termasuk optimasi OpenSearch-nya, terus indeksnya, dan lain-lain. Itu ada tim DevX namanya. Next, Mas. Nah, Cloud Infra ini berhubungan dengan tim dev dan non-dev. Karena kan di Bank Jago itu ada tim non-tech ya, kayak customer, credit analysis, risk analysis, fraud analysis, dan orang-orang non-tech lainnya. Jadi Cloud Infra ini kadang berurusan dengan mereka untuk urusan hak akses seperti VPN dan akun ke salah satu server begitu. Nah, selain itu Cloud Infra juga melakukan manajemen, maintaining, terus upgrading dan provision resource-resource yang ada di cloud, tergantung dari siapa yang request itu. Nah, ini application monitoring ada tim baru. Jadi tim baru ini bertugas mengimplementasi dan mengintegrasi monitoring yang ada di Decatalis ke aplikasi-aplikasi atau microservice yang ada di Decatalis. Nah, di Cloud Infrastructure sendiri itu dibagi dua timnya. Ada tim Cloud Ops dan tim Platform. Nah, tim Cloud Ops ini yang berhubungan dengan request-request seputar cloud resource. Tapi kalau platform ini, mereka mengelola Istio, Kubernetes, dan observability dan monitoring gitu. Nah, si application monitoring ini bekerja sama dengan tim platform untuk mengintegrasikan
aplikasi-aplikasi ke monitoring. Nah, kalau data platform, mereka tim khusus yang mengelola infrastruktur untuk tim data sendiri. Jadi mereka punya otoritas berbeda dibanding tim yang lain. Bahkan bisa dibilang project di cloud-nya juga beda gitu. Jadi mereka istilahnya punya pemerintahan sendiri. Karena mereka butuh request yang sangat cepat untuk implementasi data pipeline. Next. Ini seperti yang dijelaskan tadi, bisa dilewat aja, Mas. Nah, ini insiden respon, ya sama juga sih. Maksudnya tadi udah dijelaskan juga berkali-kali gitu. Jadi nanti insidennya itu datang dari 3 tempat, SRE L1, call center, sama internal staff, ke incident channel, nanti L2 yang bakal assess, lalu L2 juga yang bakal menentukan relate kemana, relate ke cloud infra, ke software engineer, atau ke security. Jadi tim software engineer juga punya on-call-nya masing-masing gitu. Karena mereka harus bantu fixing kalau ada benar-benar ada isu. Next, Mas. Nah, ini platform stack. Sebenarnya ini general aja sih apa yang diimplementasi di Bank Jago gitu ya. Jadi partially kita ada yang pakai Kubernetes untuk mengelola aplikasi backend-nya. Gitu. Nah, bisa itu aja Mas, di skip aja ke gambar. Nah, di sini flow-nya itu ya dari public internet masuk ke Cloudflare untuk layer security-nya. Jadi lewat DNS di Cloudflare dulu, nanti traffic bakal masuk ke API Gateway yang dikelola oleh tim DevX. Karena bakal dievaluate apakah paket itu benar-benar bisa lewat atau enggak, tergantung konfigurasi. Nah, ingress-nya itu pakai Istio Virtual Service, tidak pakai Kubernetes ingress yang Nginx. Jadi yang sekarang itu implementasinya udah pakai Istio biar seragam. Nah, dari situ ada juga koneksi ke on-premise data center karena bagaimanapun tidak semua part dari banking apps itu mesti di cloud. Ada beberapa yang masih harus di on-premise data center. Nah, oleh karena itu, microservice di Kube ada beberapa yang bisa terhubung ke aplikasi yang di on-premise data center. Nah, terus dari aplikasi-aplikasi yang ada itu, ada yang masih dimonitoring dengan Google Cloud Monitoring, dan alertingnya juga di Google Cloud Alerting. Beberapa ada juga yang di Dynatrace Agent dan Dynatrace Alert. Dan itu di forward ke PagerDuty yang akan diterima oleh on-call SRE L1 dan SRE L2. Juga oleh Cloud Infra on-call. Nah, itu untuk monitoring dan alerting. Sedangkan untuk logging, kita pakainya OpenSearch dan OpenSearch Dashboard. Nah, kita nggak pakai Elasticsearch karena biaya lisensinya lumayan. Nah, untuk next-nya, si cloud monitoring yang di Google ini bakal dipindah ke OpenTelemetry dan dashboardnya menggunakan Grafana. Next, Mas. Nah, di kita juga ada infra as code pipeline. Jadi sederhananya gini sih, setiap provisioning infra di Katalis itu tidak boleh dilakukan di laptop masing-masing. Coba next, Mas. Nah, semua change itu mesti di submit sebagai merge request di GitLab. Dia bakal dievaluasi otomatis oleh Terraform Lin dan Terraform Plan dulu. Nah, kalau nanti reviewernya itu approve gitu misalnya, oh save nih change-nya, maka bisa diteruskan buat merge master. Tapi kalau misalnya enggak, dia bakal ngasih tahu Cloud Infra yang bikin MR-nya untuk fixing output dari Terraform Plan-nya. Nah, kalau misalnya lolos atau di-approve, dia bakal dicek lagi dengan Terraform Lin dan Terraform Plan, lalu jalanin Terraform Apply. Nah, si Terraform Apply ini bakal mengubah konfigurasi atau spesifikasi suatu resource di cloud dan menyimpan state-nya di cloud storage Google. Kalau biasanya sih ya, pengalaman pribadi, Terraform state itu disimpannya di PM disk. Itu terlalu riskan karena kalau misalnya state-nya hilang ya udah broken, harus di provision ulang dan bisa jadi malah ngehapus sistem yang ada gitu.
Nah, tapi kalau di sini pakainya cloud storage, jadi dijamin tidak hilang gitu. Next Mas, terakhir. Nah, kalau delivery pipeline with Argo CD ini sebenarnya internal untuk tim untuk SRE Tribe. Jadi untuk saat ini masih untuk tim infranya sendiri. Nah, kenapa pakai Argo CD? Coba di next Mas. Jadi banyak di antara aplikasi kita itu yang dikelola dengan Helm Charts. Nah, sebenarnya bisa aja Helm Charts-nya di-deploy langsung manual dari laptop kita masing-masing gitu. Tapi auditability-nya jadi nggak ada. Kita nggak bisa audit, kita nggak bisa inspek siapa yang jalanin, apa yang udah diubah. Nah, ini mirip dengan yang Terraform pipeline tadi, cuma bedanya ini untuk Helm Charts. Nah, beberapa ada yang pakai Helm Charts si deployment-nya dan cukup simpan di GitLab CI, lalu dibuatkan Argo CD application set, dan setiap pengubahan terhadap Helm Chart tersebut bakal disinkronisasi otomatis ke Argo CD. Nah, karena di infrastruktur ya di cloud infra sendiri punya aplikasi sendiri, maka kita mengikuti pola si GitOps ini. Jadi misalnya ada change terhadap aplikasi tim infra nih, bakal diperiksa dulu dengan linter dan docker linter. Kalau berhasil, maka di-approve dan bakal merge ke master. Nah, nanti di saat merge ke master ini akan menjalankan lagi linter dan docker linter buat validasi source code sama validasi docker filenya, dan bakal nge-build otomatis image dockernya dan dikirim ke container registry. Kebetulan kita pakainya Sonar Nexus. Lalu setelah Docker build-nya berhasil, bakal image version ke Helm Chat repo-nya si aplikasi internal kita ini. Nah, ini kita menggunakan GitLab CI Trigger API untuk melakukan pengubahan Helm Chat, pengubahan image yang digunakan di Helm Chat-nya tersebut. Dan Helm Chat-nya juga pakai validator namanya Helm Lin untuk mencegah miskonfigurasi. Nah, nanti di sini destinasi terakhir kalau change-nya udah sampai sini bakal disinkronisasi sama Argo CD sendiri dan bakal berakhir di Kubernetes cluster sesuai apa yang diinginkan di Helm Chat. Itu aja paling Mas Aris. Oke. Oke, kita mungkin langsung aja ya diwakilin Mas Aris atau Mas Ridwan ini di pertanyaan pertama dari temannya Mas Ridwan sama Mas Aris, Doni Ruangguru. Boleh bercerita bagaimana menghandle auto scaling, scale up atau scale down dengan tetap menjaga reliabilitas dan cost nih, Mas Ridwan atau Mas Aris yang mau menjawab? Mas, mau siapa Mas? Mas Ridwan aja. Aku aja. Iya. Ini Mas Doni itu, ya boleh perkenalkan juga ya, Mas Doni itu senior saya di ruang guru dulu. Nah, ini boleh bercerita bagaimana menghandle auto scaling dan scale down dengan tetap menjaga reliabilitas dan cost. Ini tergantung ya di mana gitu. Kalau untuk saat ini si auto scaling itu memang dilakukannya setelah capacity planning-nya pasti, dia bakal menentukan dari matrix agent yang ada di Kubernetes. Jadi untuk aplikasinya sendiri sebenarnya auto scaling-nya masih sama pakai HPA gitu. Horizontal pod auto scaler. Belum nemu yang belum nemu setup yang sophisticated gitu, masih mengandalkan itu. Nah, tapi untuk database-nya sendiri sejauh yang saya tahu gitu, semenjak di Katalis fix gitu, karena semua spek si database ini hasil dari performance testing, yang mana performance testing ini speknya itu dibuat sama dengan production, mirip banget. Tapi trafficnya bedanya buatan, bukan organik. Nah, jadi kalau misalnya performance testing udah keluar hasilnya, maka keluarlah ketentuan untuk men-scale database-nya menjadi sekian gitu. Atau men-scale Kubernetes-nya menjadi sekian RAM, sekian CPU juga. Jadi kalau untuk auto scaling-nya yang benar-benar automated banget sih belum lihat gitu di Katalis. Cuman sejauh yang saya tahu itu semua tergantung dari performance testing hasilnya. Karena ya itu tadi, kita pengen tahu reliability-nya tapi nggak pernah dicoba gitu. Makanya lewat performance testing lah
reliabilitas dan cost itu akan dipertimbangkan. Begitu Mas Doni. Baik, semoga bisa menjawab ya Mas Doni ya. Oke, berikutnya bawahnya ini, kalau boleh tahu tools monitoring apa yang dipakai di The Catalyst untuk melihat service semuanya bisa di satu orang saja. Gimana tuh Mas Ridwan atau Mas Aris? Jadi Mas Aris nih. Nah, sebenarnya kalau implementasi dari DevOps, SRE, Cloud Infra itu memang bergantung sih dari skala company sih, seberapa besar budget yang dipunya kan untuk bisa bangun tim. Biasanya kalau masih company baru ya, startup itu biasanya mereka akan hire satu orang itu yang akan handle semua Cloud Infra, DevOps, SRE. Jadi cross All in role one lah istilahnya. Ya, all in one. Jadi, nah, memang kalau di itu semua kan juga menjadi satu ya kalau di company kecil. Nah, untuk kondisi seperti itu sebenarnya ada jelek dan ada bagusnya sih. Bagusnya itu bisa belajar banyak ya dari Cloud Infra, DevOps, SRE. Tapi bagusnya itu tapi jeleknya itu ini sangat beban kerja sangat besar karena cenderung hero culture ya. Hero culture itu satu orang yang sangat diandalkan gitu. Jadi untuk jadi jembatan lah untuk infra. Nah, ini sebenarnya di situ jeleknya sih. Jeleknya kalau satu orang ya. Nah, sebaiknya kalau memang di company yang lebih besar sih, contohnya ya The Catalyst dan beberapa company yang saya pernah kerja sebelumnya memang sudah dipecah-pecah seperti ini. Contoh The Catalyst sudah di Cloud Infra yang sudah punya subjeknya sendiri, terus DevX tadi juga sudah punya subjeknya sendiri, SRE punya subjeknya sendiri, dan ya bisa dibilang ini lebih semakin besar tuh semakin terspesialisasi ya, ada role spesifiknya. Jadi mungkin untuk awal tuh kalau memang misalnya di role-nya satu untuk semua gitu, bisa dipakai kesempatan untuk belajar, terus sambil melihat juga sih sebenarnya saya cenderung di mana gitu. Lebih suka lebih suka untuk membangun, untuk mendevelop atau lebih suka yang ini handle production, maintain gitu, terus dapat alert dan macam-macam, terus debugging kayak gitu ya. Jadi kira-kira begitu sih. Oke, mantap. Jadi kalau umumnya paket ya Mas, satu orang banyak role. Ya kalau startup company kecil yang ya terbatas budget, pasti mereka akan ini sih 1-2 orang, dan itu akan di cross role sih, nggak mungkin dipecah-pecah gitu, karena itu ya beda-beda ya, karena setiap company tidak bisa sangat ideal. Misal mau mencontoh Google yang sangat spesialis tadi ada sistem dan software, tentu nggak bisa dipukul ke company yang masih baru gitu, karena mereka tujuannya sudah beda kan, karena itu ya di company kita semuanya digabung jadi satu, itu benar banget sih. Oke, baik Mas Aris sama Mas Ridwan. Tadi kan skip pertanyaan nih Mas, sorry banget. Ini perbandingan Cloud Infra, DevOps tadi udah langsung dijawab juga ya? Oke, thank you. Ini kita ke next pertanyaan. Di The Catalyst strategi cloud cost optimization-nya seperti apakah Mas Aris atau Mas Ridwan? Mas Aris atau aku? Satu aja. Serang Mas. Masih itu lagi. Apa aja? Masih itu aja. Oke. Yang ini karena dia kan banking nih. Setiap perubahan terhadap server, setiap nambah server itu tergantung approval dari manajer-manajer di Jago. Jadi nggak bisa, saya mau server ukurannya segini, nggak bisa. Mereka harus approval dulu, mereka punya review dulu,
baru request ke kita, ke tim cloud infra. Nah, jadi kita taunya si InPM ataupun Kube ataupun itu tuh udah mereka hitungin dulu. Nah, nanti kalau misalnya setelah sekian periode ada ternyata mereka resource-nya tuh kelebihan dan masih diturunin. Nah, kita bakal kasih tahu juga dan kita akan bantu untuk downgrade si resource tersebut. Nah, tapi itu kan eksternal dari tim di luar cloud infra. Tapi di cloud infra sendiri kita akan mengevaluasi apakah tools yang kita pakai, misalnya monitoringnya pakai X misalnya. Apakah si X ini terlalu mahal? Kalau terlalu mahal, kita bakal review fitur-fiturnya. Terus kita bakal compare sama yang lain yang lebih affordable dengan tidak mengorbankan fitur-fitur yang ada di monitoring X. Nah, misalnya kita nemu nih monitoring Y yang ternyata harganya lebih murah. Nah, kita akan pakai monitoring Y tersebut. Itu salah satu contoh cost monitoringnya. Terus misalnya VPN nih, kan semakin banyak orang yang terdaftar, itu bakal nambah cost. Nah, otomatis kita lakukan VPN clean up, termasuk juga dengan GitLab. GitLab itu semakin banyak orang yang gabung ke suatu organization atau repo, itu akan nambah cost. Nah, kita lakuin clean up gitu. Orang yang udah nggak kerja lagi di Catalyst atau di Jago bakal di remove. Itu salah satu contoh aja. Gitu. Jadi untuk cloud cost optimization kita cukup dibantu dengan tim-tim di luar cloud infra sih. Karena mereka yang bakal calculate cost-nya duluan. Nah, nanti kalau misalnya dari mereka terlalu mahal, bakal diturunin sama head. Jadi ada head infranya yang memang sangat aware terhadap cost optimization. Kalau terlalu mahal, bakal ditolak aja request-nya. Nggak bisa, ini kemahalan. Nggak bisa diproses. Gitu sih. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaan tadi. Mungkin kita akan menjawab diskusi atau pertanyaan ini 2-3 pertanyaan ya, Mas Ridwan sama Mas Haris. So, aku mungkin akan pilih yang ada namanya ya, karena pertanyaannya juga menarik nih dari Safa sama Mas Didit. Safa dulu deh. Safa, nice day. Nah, ini teman juga nih, Mas. Bagaimana upaya mitigasi yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran keamanan pada infrastruktur cloud dan bagaimana cara meminimalkan dampaknya nih, Mas? Ini Mas Haris atau gue? Boleh, siapa aja, Mas Haris atau Mas Ridwan? Oke lah, aku dulu deh. Jadi begini, jadi Mas Haris sebenarnya ada satu yang kelewat. Kalau di company yang lebih minim resource-nya, biasanya cloud infra itu sekaligus security engineer, Mas. Oh, oke. Jadi berarti 7 role dalam satu orang. Iya. Nah, ini mitigasinya gimana kalau ada compromise gitu terhadap sistemnya. Sebenarnya untuk urusan keamanan kita punya tim khusus sendiri gitu. Namanya cyber security engineer. Itu pertama di Catalyst-nya sendiri ada timnya. Lalu di Bank Jagonya sendiri ada tim compliance sama risk dan lain-lain lah yang lebih ke IT operation gitu deh. Jadi mereka yang bakal terjun duluan gitu. Dan mereka juga yang mengevaluasi cloud infra, apakah ada yang ada pelanggaran atau kebocoran informasi atau apapun itu. Jadi kita diawasi sebenarnya sama tim lain, yaitu tim cyber security sama tim IT compliance dari Bank Jagonya sendiri. Kenapa? Karena kalau cloud infra-nya sendiri kan fokusnya ke maintaining. Nah, sedangkan mereka memang fokusnya mengawasi keamanan itu. Dan protokol-protokolnya mereka yang lebih tahu gitu. Nah, saya belum tahu banyak sih sama mereka seperti apa yang harus dilakuin gitu. Jadi karena kalau misalnya mitigasinya sendiri sebenarnya agak kurang tahu kayak gimana detail protokolnya. Tapi yang pasti mereka punya sejumlah prosedur yang mesti dijalankan oleh beberapa pihak gitu, termasuk cloud infra sendiri. Ya sederhananya sih kalau mereka tahu ada something, biasanya mereka report ke tim infra. Ini ada port yang kebuka, tolong misalnya ditutup misalnya. Atau misalnya ini ada versi aplikasi yang udah terlalu lama, tolong di-upgrade agar CVE-nya berkurang. Nah, seperti itu sih.
Tapi kalau pelanggaran, kalau kebocoran keamanannya yang instan dan masif sih belum pernah terjadi selama join ya. Begitu Mbak. Oke, semoga mudah-mudahan aja ya Mas Ridwan ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir Mas. Mas Didi deh, aku bacain pertanyaannya Mas Didi. Dalam prakteknya, apakah SRE dan DevOps itu sebuah bagian yang terpisah atau menjadi satu bagian? Mas Aris? Sebenarnya kalau dalam prakteknya itu kan sebenarnya kan awalnya kan DevOps itu nggak ada apa posisi DevOps ya. Jadi SRE itu implementasi dari DevOps ya, sendiri gitu. Salah satu implementasi ya. Jadi tapi setelah itu berkembang jadi satu posisi tersendiri SRE dan DevOps itu. Jadi untuk posisi SRE dan DevOps ini sangat terkait sih, sangat terkait. Seperti contohnya di Dekatalis ya. Dekatalis itu Cloud Infra, DevOps itu masuk dalam SRE karena satu part yang nggak terpisahkan gitu. Nah, mungkin yang menjadi perbedaan di sini adalah ada company yang benar-benar menerapkan SRE gitu. SRE-nya buat SRE aja gitu. Dan DevOps itu ya buat yang berhubungan dengan continuous delivery, continuous integration gitu. Yang berhubungan dengan lebih ke deployment ya. Tapi ada juga yang saat kita memegang peranan SRE itu juga DevOps. Jadi SRE DevOps dan SRE atau saat kita memegang peranan DevOps, ternyata DevOps dan SRE juga digabung gitu. Jadi mereka itu sebenarnya suatu posisi dan filosofi yang saling berhubungan, walaupun dia berbeda sebenarnya. Berbeda sih karena DevOps itu kan lebih ke ini, lebih ke menjembatannya Dev sama Ops supaya bisa bekerja bersama. Sementara SRE lebih peduli sama production, bagaimana cara menjalankan operasi dari service yang baik, yang istilahnya tahan banting lah, saat menerima traffic itu bisa survive berapapun trafficnya, tentu saja itu kan. Dan ya jadi secara kesimpulan kalau dari saya dalam praktiknya SRE dan DevOps itu bagian yang sebenarnya terpisah. Kalau secara posisi ya secara terpisah, tapi berkaitan satu sama lain. Jadi SRE melihat dari sudut pandang production atau top down dan tidak terlalu banyak terkait dengan dev. Sementara DevOps lebih membangun, maintain, tapi tidak tidak banyak terlalu involve ke production, tapi lebih mengutamakan seberapa velocity development velocity engineering velocity. Jadi kecepatan rilis dari fitur yang terbaru atau aplikasi yang terbaru. DevOps lebih fokus ke situ. Kalau SRE kan lebih ke gimana cara mengoperasikan suatu aplikasi dengan benar, supaya pelanggan itu customer tidak komplain dan puas gitu dengan kinerja dari aplikasi itu sendiri gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, baik Mas Adi sama Mas Ridwan. Mungkin untuk sesi tanya jawab di sesi ini satu pertanyaan terakhir. Tadi kita lihat ada share tips dan trik biar tetap up to date di bidang cloud dan SRE Mas. Sekarang kan banyak tools baik yang open source atau berbayar, dari Mas Aris atau Mas Ridwan bisa kasih tips ke kami gitu. Oke. Untuk ini sih begini. Pertama sih kalau untuk up to date ya, pertama mesti lihat ada budget apa enggak gitu. Kalau ada budget, oke lah bisa subscribe ke course yang berbayar gitu, course yang murah kayak Udemy sampai yang mahal kayak Udacity, Coursera, Code Cloud. Tapi kalau misalnya memang terbatas budget, nggak ada kurang gitu, bisa benar-benar manfaatkan yang open source. Bisa cek yang pertama dari yang paling populer dari YouTube. YouTube juga banyak orang-orang yang udah share tentang DevOps, tentang
programming, bahkan ada yang banyak programmer yang ini share 6 jam 12 jam mereka coding gitu. Jadi bisa di situ, bisa belajar dari situ. Yang kedua bisa manfaatkan blog, banyak yang share dari Medium atau Hashnote, banyak yang share up to date dengan bidang cloud dan SRE. Terus Free Code Camp juga bisa coba belajar di sana. Di situ banyak banget resource yang bisa dipakai. Dan juga saat belajar itu coba diterapkan mindset bahwa first harus perkuat fundamental, harus tetap belajar walaupun tetap up to date dengan cloud dan SRE, tetap belajar konsep-konsep yang baru, tapi tetap belajar yang fundamentalnya seperti network, Linux, dan itu nggak boleh terputus karena itu basic fundamental sebelum pindah ke sebelum lanjut ke cloud atau SRE. Dan saat belajar juga coba diterapkan proporsinya 20/20. Jadi pelajari 20% yang 20% yang berguna untuk 80% yang sering dipakai. Jadi nggak perlu sampai A to Z dipelajarin, tapi harus sekitar 20-30% aja dari satu topik, terus baru coba mulai praktek. Jadi jangan terlalu banyak untuk terjebak dalam tutorial purgatory ya, karena saat kita masuk ke tutorial purgatory itu ya feelingnya tuh seperti ketagihan gitu. Jadi pengen course lagi. Jadi sebaiknya sampai biasa just enough, terus mulai practice aja gitu. Practice kalau misalnya suka dengan Kubernetes, bisa coba mulai dari kalau misalnya nggak ada budget untuk buka akun AWS atau GCP, bisa coba dari Minikube dulu. Terus kalau misalnya atau nggak bisa mencoba untuk pakai biasanya kalau buka akun ini GCP baru kan ada 300 ya, kalau nggak salah $300, bisa coba di situ gitu. Jadi ya itu kira-kira tadi sih, tergantung kesimpulannya aja. Lihat kalau budget, kalau ada budget boleh pakai yang berbayar. Kalau nggak ada budget, cek aja dari YouTube, Free Code Camp atau blogs. Terus pakai prinsip 20/80 untuk belajar, sambil untuk tetap mengedepankan fundamental ketimbang shiny teknologi. Ya, kira-kira gitu. Oke, baik. Thank you Mas Haris, tips and tricks-nya semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan kita ucapkan terima kasih banyak nih buat Mas Ridwan sama Mas Haris yang sudah sharing pada malam hari ini. Oke, baik. Kalau gitu Mas Ridwan sama Mas Haris, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga teman-teman ya, terima kasih atas waktunya juga. Insya Allah kita ketemu lagi di Alchemy Talks berikutnya bersama Altera Academy pastinya gitu ya. So, kalau misalnya ada saran dan masukan gitu, boleh banget kasih tahu kita gitu. See you again. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih buat tim Altera Academy yang bertugas, dan juga di teman-teman dari The Catalyst juga. See you next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you guys. Thank Selamat you. malam. See you again. Bye-bye. Bye.